Ulama umaro dengekeun ku sia bahasa gitu ya. Dengekeun ku dia kulayeuh ngomong bahasa batana gitu. Rakyat mah moal bakal hancur. Rakyat itu tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah hancur. Sekalipun rakyat itu pelaku maksiat, mabuk-mabukan ke, nyolong dan lain sebagainya. Ingkanatil lulatu hadiyatan mahdiyah. Kalau ulama dan umaronya ecreg, kalau ulama dan umaronya benar, dengekeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus murabbi ruhina Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga istiqomah di dalam melaksanakan syiar agama Allah melalui doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia. Kemudian dan juga tidak lupa kepada Ra'isul Ma'had Gus Asep Saifullah beserta keluarga, sejajaran pengurus Pondok Pesantren Unik, para jamaah yang masih istiqomah ikut mendoakan karena peranan-peranan yang di belakang layar ini juga sangat luar biasa Pak Imron. Jadi para pahlawan itu bukan hanya pahlawan yang nampak secara publik saja. Kita tahu betapa dahsyatnya kejadian-kejadian terdahulu, Indonesia dijajah sedemikian rupa, kemudian bencana-bencana yang menimpa bangsa kita, tapi Allah masih memberikan rahmat dan hidayah sehingga Indonesia masih tetap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ini tidak lepas dari perjuangan para alim ulama, baik yang terlihat ananiyah ataupun sirron, ataupun yang di belakang layar. Tapi memang biasanya yang lebih bahaya itu adalah ulama-ulama yang di belakang layar ini. Saya di sini hanya ingin meneruskan fatwa yang kemarin Pak Imron dari Imam Ghazali, keterkaitan tentang utuh dan tidaknya suatu bangsa ini kan ada di tangan ulama, umarok dan rakyat. Jadi tiga-tiganya ini kan diseru terus oleh Abu Yamamah Ghufran supaya bangkit dan bersatu. Dan ini terlalu selalu diulang-ulang karena memang sangat-sangat urgen. Walaupun kelihatannya damai-damai saja, tapi tentunya di situ ada sumbu yang akan lebih besar untuk memecah belah bangsa kita. Baik itu kalangan para ulama ataupun umara ataupun rakyat sendiri. Tapi kalau berbicara tentang tiga komponen yang menduduki suatu bangsa, tetap yang paling banyak disinggung ulama sama umara. Jadi rakyat itu nggak terlalu disentil oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kan pernah ada fatwa Abu Yamamah Ghufran begini, rakyat itu nggak tahu apa-apa, yang harus ke depan, yang harus berani segalanya itu adalah ulama, dan itu tidak salah. Makanya doktrin dari baginda Rasulullah itu adalah ulama yang digempur. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa di dalam negara itu ada tiga martabat. Yang tertinggi itu adalah kedudukannya adalah ulama. Di bawah ulama ada umaro dan di bawahnya lagi ada rakyat. Nah, ini hancur atau tidaknya suatu negara ini tergantung rakyat, umaro dan ulama. Kemudian dari tiga komponen ini yang akan lebih besar hancurannya itu, yang mengakibatkannya itu adalah dari kehancurannya para ulama. Kesalahannya kata Imam Ghazali yang membuat negara hancur disebabkan ulama itu karena bihubbil jahi wal mal. Karena para ulama yang gemar mencintai pangkat atau mencari kedudukan dan kekayaan. Bahkan beliau katakan kalau ulama yang seperti itu gak usah diikuti, karena ulamanya juga ulama dunia, ulama su, bukan asu, ulama su. Nah ini takutnya pakai A sama, nanti ulama su dikasih A, jadi ulama
Nah, ulama as-su itu bahasa Arab, as-su'u dari su'un, artinya elek. Goreng cek Sunda mah, lain digoreng, goreng. Bahkan ada makalah yang juga sangat luar biasa yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ini ulama Nusantara Pak. Beliau menukil dari hadis baginda Rasulullah di dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau itu juga memberi peringatan keras kepada para ulama. Sebenarnya kita juga Pak menyampaikan ini kalau secara etika ya kurang baik karena ini adalah ditujukan pada ulama yang ilmu. Tapi tidak salah kita meminjam tangan lisannya Syekh Nawawi Banten. Karena makanya kan begini, kalau prinsip santri itu kan begini. Minimal lah kita menyampaikan itu menurut guru, menurut Abu Yama Magufran, menurut para ulama dan lain sebagainya. Yang penting tidak menurutku. Nah, kalau menurutku itu ya yang memang kurang baik. Jadi ada yang bertanggung jawab di sini Syekh Nawawi. Anggap aja lah ini adalah lisannya Syekh Nawawi, tangannya Syekh Nawawi yang menyampaikan. Jadi bukan Uban Aminullah. Ini yang menggampar terang-terangan ulama dan umaro. Pokoknya harus digampari Pak. Iya. Nah tadi Pak Ibrahim sudah dengan nada-nada tinggi jawab, saya nada nawa aja Pak. Kalau dalam qiraat itu nada nawa. Kita baca ya di dalam Nasaihul Ibad itu Syekh Nawawi ini mah pokoknya ditempeleng keras pokoknya ulama sama umaro. Beliau menukil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Begini kalimatnya, monggo panjenengan simak. Lan tahlikar ra'iyatu wa in kanat zalimatan musi'ah idza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyah walakin tahlikar ra'iyatu wa in kanat hadiyatan mahdiyah in kanatil wulatu zalimatan musi'ah. Ini keras Pak, lebih keras daripada Imam Ghazali kemarin. Kalau Imam Ghazali lah bahasanya pokoknya yang membuat ulama hancur dan itu menjadikan negara hancur ya karena gemar mencari pangkat kedudukan. Makanya la tajlisu inda kulli alimin. Gak usah digauli ulama kayak gitu, jauhi. Nah, kalau kata Nabi itu adalah transformasinya dajjal. Kalau seperti itu namanya al-a'immatul mudillun atau ghairud dajjal akhwafu min ummati kata Nabi. Yang lebih bahaya daripada dajjal. Artinya begini kata Syekh Nawawi. Beliau menukil dalam hadis. Ulama, umaro, dengekeun ku sia, bahasa gitu ya. Dengekeun ku dia, kulayeuh ngomong bahasa batana gitu. Rakyat itu atau rakyat mah moal bakal hancur. Rakyat itu tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah hancur. Sekalipun rakyat itu pelaku maksiat, mabuk-mabukan nyolong dan lain sebagainya. Ingkanatil wulatu hadiyatan mahdiyah. Kalau ulama dan umaronya ecreg, kalau ulama dan umaronya benar. Ini loh keras Syekh Nawawi. Ini kalau bahasa Sunda lebih parah lagi. Kalau bahasa Sunda kan gitu Pak, bisa lebih nyindir kasar lagi. Cuma takutnya nggak ada yang ngerti para pemirsa gitu. Saya ulangi lagi. Syekh Nawawi dengan lantang dengekeun rungokno. Rakyat itu tidak akan pernah hancur, negara tidak akan pernah terporak-porandakan sekalipun rakyatnya itu pelaku maksiat, mabuk, nyolong dan lain sebagainya, tek-tek bengek lah. Selama ulama dan umaronya ecreg, ulama dan umaronya benar. Dengekeun. Iya mah. Ini namanya minjem lisannya Syekh Nawawi. Anggap aja lah ini lisannya Syekh Nawawi. Masalahnya kan tetap, makanya kan kemarin kan abang ngomong, coba kalau dari Bani Nawawi Dzurriyyah Syekh Nawawi bangkit, ngeri. Wah geus weh ketir keeng teu usah sama. Lanjutnya kata Syekh Nawawi begini, walakin tahlikar ra'iyatu wa in kanat hadiyatan mahdiyah in kanatil wulatu zalimatan musi'ah. Iki ngeri meneh kata Syekh Nawawi. Kadua Syekh Nawawi dengekeun dia. Ulah dek ngomong cenah. Rakyat justru yang menjadikan rakyat itu hancur
negara itu hancur walaupun rakyatnya soleh, rajin sholat, ibadah dan lain sebagainya. Idza kanatil wulatu zalimatan musi'ah, kalau ulama dan umaronya teeceg zalim. Nah itu Pak ya. Jadi yang membuat rakyat negara itu hancur walaupun rakyatnya itu soleh, ahli ilmu, tapi kalau ulamanya zalim, musi'ah, teecreg, tebalik, tetap hancur negara. Berarti yang menjadi ukuran fundamental kehancuran negara itu bukan dari kesolehan rakyatnya, tapi kesolehan atau tidaknya ulama dan umaro. Pengen tahu kejadiannya Ustadz Tuban? Itu. Ini sudah terjadi di negara kita. Pernah ya, di era tahun sebelum tahun 2000 ke bawah, masih lama. Itu saya kisaran tahun 9 bulan Ustadz Tuban. Kenapa saya ingin menjelaskan ini dan ini terjadi? Pada saat itu seperti tadi, sebenarnya ketika ini umarok dan ulama yang tidak benar, maka ya itulah yang menimbulkan kehancuran. Kunaon eta kejadiannya? Pada saat itu melalui menteri menteri olahraga kita ya, dan disetujui oleh pemerintah untuk membuat pertamanya kasop, SDSB. Belum seperti sekarang togel kan sembunyi-sembunyi. Dulu itu disahkan oleh negara sehingga ketika orang ada legalnya, legalitasnya ya. Legal. Sehingga ketika orang-orang kumpul-kumpul yang bahas nomor Ustadz, dan wajar. Lebih gilanya lagi rakyat sowan ke ulama minta nomor. Ya ini tadi. Dikasih gak? Ada yang ngasih, ada. Ya ini tadi. Saya kenapa ini perlu disampaikan? Karena ini pernah terjadi di negara kita. Kenapa? Sesuatu yang sifatnya mengundi nasib kan gitu ya. Ternyata dilegalkan oleh pemerintah karena untuk mencari dana. Sehingga ketika dapat 4 nomor, wow, keren. Iya, dan itu pernah terjadi Ustadz. Monggo dilanjut. Nah ini fakta Pak Imron mengalami ya. Pelaku lah. Pelaku apa gimana Pak? Saksi. Oh saksi. Saya kira pelaku sampean. Oh ya wes. Berarti sampean saksi. Oke, gak apa-apa. Saya sempat dimintain nomor masalahnya. Jadi gitu pemirsa ya. Anggap aja lah. Jenengan gak usah lihat saya yang ngomongnya, ini adalah yang disampaikan Syekh Nawawi yang dinukil dalam kitab Nashihul Ibad. Karena kan begini Pak, kadang-kadang orang itu kan kurang yakin dengan apa yang kita sampaikan. Makanya pentingnya itu ada pensanadan ilmu. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi, ini penting. Jadi kata Syekh Nawawi, sebelum nanti yang lainnya ya, saya tidak akan panjang-panjang karena ini urgent, harus disampaikan. Rakyat itu sekalipun rakyatnya pelaku maksiat, ada kata rakyatnya itu bejat-bejat, tidak akan pernah hancur negara selagi idza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyah, selagi ulama umaronya benar gitu ya. Sebaliknya walakin tahlikar rakyah, tapi negara itu akan hancur sekalipun itu rakyatnya soleh, rajin ngaji, pondok di mana-mana gitu kan, tetap akan hancur negara kalau ulama dan umaronya nggak benar. Zalimatan musi'ah, kalimatnya zalimatan musi'ah, selain zalim elek gitu. Zalimatan musi'ah, selain dia zalim artinya gak ecreg lah, kalau kata Sunda gak ecreg bahasanya. Makanya sebenarnya ini kan menyambung juga apa yang disampaikan oleh Abah. Abah kan sering ngomong jangan salahkan rakyat, rakyat gak tahu apa-apa, dan itu ternyata difatwakan lebih keras lagi oleh Syekh Nawawi. Karena hal ini tetap yang bertanggung jawab paling utama adalah al-ulama warathatul anbiya, yang bisa mentransfer pengetahuan hidayahnya kepada umarok sebagai pelaksana yang mengurus kenegaraan Republik Indonesia. Begitulah Pak Imron. Terima kasih Pak Imron. Nanti yang lainnya mungkin Pak Kholis mau nambahi, Bapak Sarli, Gus Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.